Halo, perkenalkan nama saya Christopher Fabian dengan program studi Teknik Mesin Universitas Udayana dengan NIM 21055310079 dengan dosen pengajar Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya STMT. Kali ini saya akan membuat video mengenai proses produksi, di mana di dalamnya ada proses pengecoran dan pengecoran cetak pasir. Tujuan video ini dibuat adalah untuk mengedukasi masyarakat dan juga para penonton untuk mengetahui mengenai proses produksi dan juga untuk memenuhi kebutuhan penilaian. Mari kita masuk ke videonya. Sebelumnya, saya menggunakan referensi Handbook of Manufacturing Processes, How Products, Components, and Materials Are Made, yang dibuat oleh James G. Bralla. Di dalam video, saya akan menjelaskan apa itu proses produksi, apa itu casting atau pengecoran pada proses produksi, bagaimana tahapan dasar pada proses casting, apa itu sand mold casting, jenis-jenis sand mold casting dan penjelasannya, dan yang terakhir, apa saja metode-metode dalam melting metal for casting yang akan saya mulai. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu proses produksi. Proses produksi pada dasarnya diartikan sebagai membuat suatu barang atau artikel yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Proses produksi adalah bagian dari proses berlangsungnya produksi yang berhubungan dengan perubahan bentuk atau dimensi dari bagian yang akan diproduksi. Contohnya proses pembuatan engine block yang kita bisa lihat di sini. Karbon ditambah besi dan ditambah bahan lainnya diproses melalui proses peleburan atau melting sehingga menghasilkan engine block yang bisa digunakan pada kendaraan. Jadi proses produksi itu sebenarnya bagian dari berlangsungnya, awal dari bahan mentah diproses hingga menjadi bagian yang akan bisa digunakan oleh umat manusia. Pengecoran atau casting diketahui sebagai salah satu teknik pembentukan metal yang diketahui oleh umat manusia. Casting atau pengecoran berarti menuangkan logam cair ke dalam cetakan tahan panas yang kemudian dibiarkan mengeras. Objek yang sudah dikeraskan ini kemudian dikeluarkan dari cetakan melalui pemecahan cetakan atau membongkarnya. Objek yang sudah mengeras disebut casting atau pengecoran, dan teknik yang digunakan dalam metode tersebut dinamakan casting process atau proses pengecoran. Baik, di sini sebelum kita masuk ke pengecoran, pertama-tama kita harus tahu bahwa yang akan dicor itu menggunakan logam cair. Nah, logam cair itu didapat dari hasil peleburan. Yang di sini saya akan menjelaskan bagaimana dan apa saja sih cara untuk meleburkan suatu metal atau logam. Yang pertama, jenis peleburan ada cupola melting atau peleburan kubah. Peleburan kubah adalah salah satu cara mencairkan logam berbentuk tungku silinder vertikal. Kubah hanya digunakan untuk peleburan besi cor, dan meskipun tungku lain juga dapat digunakan, tonase besi cor terbesar dapat dilebur di dalam kubah. Bagian-bagian pada kupola. Yang pertama ada shell atau cangkang yang di sebelah sini, di sini sampai ke bawah. Di sini itu tidak termasuk, ini termasuk leg furnace. Lalu di kanan juga ada shell atau cangkangnya. Bentuknya vertikal silinder dengan tebal dari luar hingga ke dalam 6-12 mm dan juga dilapisi oleh batu bata dan juga tanah liat yang tahan api. Kenapa sih tahan api? Karena kita akan melakukan peleburan, di mana suhunya bisa mencapai 1800 derajat Celcius. Yang kedua, ada tuyeres. Tuyeres adalah tempat untuk memasukkan udara yang digunakan untuk membakar bahan bakar, karena sebuah api itu memerlukan oksigen untuk menyala. Umumnya posisi tuyeres 0,6 sampai 1,2 meter di atas furnace leg yang merah ini. Jadi dari sini sampai tuyeres 0,6 atau 1 sampai 2 meter. Kita masuk ke wind belt. Wind belt
Wind belt itu adalah tempat mengalirkan udara yang nantinya dari air blast inlet itu dialirkan melalui wind belt, lalu masuk ke wind box yang kemudian dialirkan ke tuyeres untuk melakukan pembakaran. Udara dialirkan dari tuyeres melalui sebuah saluran angin yang dimana terbuat dari plat baja sehingga tidak meleleh saat melakukan pembakaran. Windbox dipasang di bagian luar, di bagian sini. Di bagian sini. Di bagian luar dinding kubah, jadi ini menempel. Yang keempat ada air blast inlet yang tadi saya jelaskan berhubungan dengan wind belt, windbox, dan tuyeres. Air blast inlet ini tekanan udara yang tinggi dari blower atau kipas yang dari luar nanti masuk udara, mampu memberikan udara ke wind belt, lalu ke windbox, lalu ke tuyeres untuk menyalakan api. 5. Slack hole. Slack hole ini bagian berada sekitar 250 mm di bawah tuyeres. Slack hole bisa dilihat di sini. Slack hole ini digunakan untuk membuang terak. Terak itu apa sih? Terak itu adalah seperti residu hasil pembakaran. Yang keenam, ada charging door. Charging door ditempatkan 3-4 meter di atas tuyeres. Charging door atau tempat masuknya barang-barang tersebut digunakan untuk memasukkan logam, kokas, dan flux dimasukkan ke dalam tungku. Di mana di samping charging door itu di bagian bawahnya ada charging floor di sebelah sini. Bisa dilihat teman-teman. Charging door ini digunakan untuk memasukkan. Nah, charging floor ini biasanya berbentuk seperti conveyor belt yang pernah kita lihat di tempat batu bara yang bisa bergerak dari luar ke dalam untuk mengantarkan barang-barang termasuk logam, kokas, dan flux seperti itu. Lalu kita masuk ke pembagian zona. Karena ini panjang, kita harus membagi zonanya, di mana zona-zona tersebut dimulai dari zona peleburan atau melting zone yang ada di sebelah sini. Zona peleburan atau melting zone adalah lapisan pertama besi kasar di atas lapisan coke. Dan reaksi yang terjadi adalah 3Fe ditambah 2Co menghasilkan Fe3C dan ditambah CO2. Yang kedua, zona pembakaran atau combustion zone. Di sini yang berhubungan dengan air blast inlet. Ini adalah zona di mana pembakaran terjadi, memanjang dari daerah tuyeres ke batas bawahnya, di mana semua reaksi oksigen digunakan untuk pembakaran. Reaksi kimia yang di sini terjadi adalah coke ini ditambah udara atau oksigen menghasilkan CO2 ditambah panas. Atau bisa juga Si ditambah oksigen menghasilkan SiO2 ditambah panas. Temperatur pada daerah ini adalah 1800 derajat Celcius. 3. Zona pengurangan atau reducing zone. Bagian ini memanjang dari atas zona pembakaran ke bagian tepat di atas inisiasi coke. Jadi di sini. Jadi tepat di antara cockpit ini adalah reducing zone. Gas karbon dioksida yang dihasilkan di zona pembakaran bergerak naik karena panas akan bergerak ke atas. Suhu juga turun menjadi 1650 derajat Celcius. Reaksinya adalah CO2 ditambah C2 menghasilkan CO dikurangi panas. Yang keempat, crackable zone atau tempat pencairan. Tempatnya berada di atas kasur pasir dan juga di bawah tuyeres, dan juga sering disebut sumur di sebelah sini. Tempat ini biasanya tempat untuk mengumpulkan lelehan logam. Lalu yang kelima ada preheating zone. Tempatnya berada di atas zona peleburan sampai dengan charging zone di sebelah sini. Suhu di sini bisa mencapai 1050 derajat Celcius. Yang terakhir, stack atau zona di luar preheating zone atau pemanasan awal di mana gas-gas panas dilepaskan ke atmosfer. Di sini ada spark arrestor untuk mencegah adanya spark atau bunga api dari hasil pembakaran keluar. Oke, kita masuk yang kedua.
Sebelum itu saya mau menjelaskan ulang bahwa tadi itu peleburan dengan sistem tungku. Tungku di mana bahan bakarnya bisa berupa minyak atau gas. Jadi memerlukan oksigen untuk memanaskannya. Yang kedua, ada peleburan busur listrik. Peleburan busur listrik sering disebut EAF atau Electric Arc Furnace adalah tungku yang memanaskan material menggunakan listrik. Peleburan busur listrik secara langsung memiliki dua ujung, satu dari elektroda ke logam dan satu lagi dari logam ke elektroda kedua. Untuk peleburan busur tidak langsung, busur memanjang dari satu elektroda ke elektroda lain dan dipanaskan ke logam secara radiasi. Keuntungan dari peleburan besi adalah emisi lingkungan tidak seberat yang tadi, karena tadi melakukan pembakaran bahan bakar, yang ini lebih ringan, akan tetapi tidak dapat digunakan dalam produksi kuningan dan perunggu. Ini adalah contoh gambar peleburan busur listrik secara langsung, di mana elektroda ini menempel pada logam dan juga akhirnya mencairkan logam. Ini contoh peleburan busur listrik 3 elektroda. Lalu kita masuk ke peleburan wadah. Metode ini menggunakan tungku logam berbentuk seperti cangkir berlapis tahan api. Bagian dalamnya memiliki wadah untuk menahan buatan logam. Wadah biasanya terbuat dari campuran tanah liat, silikon karbida, atau juga tanah liat grafit. Tungku dengan isi logam yang sudah lebur dapat diangkat dan dimiringkan untuk menuang. Metode ini biasanya digunakan pada kuningan, aluminium, perunggu, dan magnesium. Untuk logam besi tidak bisa dilebur dalam tungku semacam ini, dikarenakan panasnya tidak bisa ditahan. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada shell-nya atau cangkang untuk perapiannya. Yang kedua, ada bahan logam yang akan dimasukkan ke sini lalu dilebur. Ini bisa dibuka, bagian atas ini bisa dibuka, lalu ditaruh gelas ini atau wadah, lalu dimasukkan logamnya dan dipanaskan. Ini ada blok dasar untuk tempat menaruhnya. Yang ini ada cangkang juga, pembakarnya dari samping sini, nanti dibakar. Dan ini adalah pembakar, biasanya berupa gas atau minyak, ditambah dengan udara sebagai campuran untuk menyalakan api. Yang keempat, ada peleburan tungku udara. Peleburan tungku udara mirip seperti peleburan tungku atau kupola melting. Hanya saja yang membedakannya adalah bentuk yang memanjang ke samping. Yang kedua, tidak ada kontak langsung antara api dan logam, seperti pada kupola. Yang kalau di kupola itu tadi atas dan bawah bahannya itu terkena api. Jenis tungku ini digunakan dalam produksi coran dari besi cor, kelabu, dan lunak, kuningan, dan perunggu. Kita bisa lihat di sini. Di sini adalah udara masuk. Di sini ada pembakaran yang nantinya berupa gas atau minyak, bisa juga digunakan. Lalu panasnya ini dialirkan. Di sini ada logam. Nah, udara yang panas ini digunakan untuk melelehkan logam. Lalu, kenapa dibilang tadi tidak ada kontak langsung antara api dan logam? Nah, di sini apinya yang digunakan itu adalah udara panasnya, sehingga logam meleleh dan udaranya itu bisa langsung keluar juga. Seperti itu. Yang kelima, ada peleburan induksi. Metode ini menggunakan arus bolak-balik listrik dalam kumparan sehingga menciptakan medan magnet yang dapat menginduksi arus listrik yang sesuai dengan muatan yang ada di logam. Pencairan ini bisa terjadi dengan cepat dan tidak ada polusi dari sumber panas, karena berasal dari listrik. Digunakan untuk baja, kuningan, perunggu, aluminium, dan magnesium. Metodenya ada dua, yakni metode tanpa inti, di mana koil melilingi wadah yang berisi logam. Koil terbuat dari pipa tembaga yang nantinya pipanya itu diisi air sehingga tidak terjadi overheat atau panas berlebih. Yang kedua, tungku induksi tipe saluran, di mana wadah peleburan berbentuk loop dan hanya satu bagian loop yang dikelilingi koil.
suhu dapat dikontrol secara akurat, dan laju leleh sangat tinggi. Ini adalah contohnya, di mana peluburan induksi ini ada pouring spout atau tempat mengalirkan nanti hasilnya. Ini adalah logam yang sudah dicairkan. Ini ada lining atau dinding-dindingnya. Nah, di sini ada induction coil atau tadi yang disebut dengan pipa tadi. Pipa-pipa ini mengelilingi gelasnya. Nah, nanti wadah atau gelasnya ini kan ini panas sehingga menghasilkan induksi karena dari induksi coil. Induksi coil ini supaya tidak overheat akan dialirkan air sehingga panasnya tidak terlalu berlebihan. Yang ini adalah sama juga induksi coil, tapi bedanya yang tadi kan induksi coil kan semuanya dikelilingi. Kalau yang ini cukup satu bagian saja. Dan tipenya tipe saluran. Jadi ini nggak diangkat tapi nanti tinggal dibuka aja sininya. Yang keenam, peleburan perapian terbuka. Tadi kelihatan. Oke. Metode ini digunakan dalam produksi cast iron dan baja. Seperti di gambar, tungku ini memiliki kekasan, yaitu bersifat reverberatory dan regeneratif. Logam dalam tungku dipanaskan oleh nyala api yang melewati muatan. Atap tungku dibuat rendah untuk memantulkan radiasi panas ke logam di dalam tungku, sehingga proses pemanasan dapat diputar dengan kamar sisi kiri yang dipanaskan dan gas hasil pembakaran dibuang di sebelah kanan. Contohnya seperti ini panas, yang sini dibuka. Jadi panasnya ini melewat sehingga metalnya ini meleleh, lalu diputar lagi bisa, ada preheat air dan dipanaskan keluar lagi. Yang ketujuh, ada penuangan. Penuangan adalah cara terakhir dari hasil proses smelting. Logam biasanya diangkat dari tungku peleburan ke dalam sebuah sendok atau wadah yang dituangkan ke dalam cetakan atau juga bisa dialirkan. Saat dilakukan transfer sendok biasanya ditutup untuk menjaga panas. Ada 3 tipe dasar sendok untuk melakukan penuangan. Yang ini adalah sendok. Terkadang kalau kita pernah lihat di video-video atau pernah kita lihat orang melakukan peleburan dan ingin menuangnya, gelas ini digunakan seperti capit yang nanti akan dibawa, tapi pada saat dibawa itu ditutup atasnya. Nah, saat dibawa itu menggunakan capit sehingga aman kepada tangan. Yang pertama di sini ada yang A, ada sendok tuang bibir terbuka standar yang nanti dicapit yang sudah saya jelaskan. Yang kedua, ada sendok tuang bawah, di sini nanti dibuka. Tujuannya itu supaya terak dalam logam tidak ikut dituangkan. Yang ketiga, ada sendok teko yang menuangkan logam dari dekat bagian bawah. Jadi tinggal dimiringkan saja untuk menghindari terak masuk ke dalam pengecoran. Pengecoran cetakan pasir. Dalam pengecoran cetakan pasir, cetakan terbuat dari pasir yang sudah dibentuk, kemudian logam dituangkan ke dalam melalui sistem pintu atau kita pernah dengar namanya ada gating system. Cetakan pasir termasuk penggabung untuk menahan dan menyatukan pasir dengan zat tambahan lainnya, seperti ramin, slinging, dan disentak. Itu digunakan atau teknik tersebut digunakan untuk membuat pasir menjadi lebih kuat terhadap tekanan dan pengikisan. Kita bisa lihat di sini. Jadi ini tuh terbuat dari 2 bagian atas dan bawah. Bagian atas disebut cold flash dan di bawah ada drag flash yang akan saya jelaskan nanti. Nah, di sini ada namanya 6 langkah dasar pada casting proses. Yang pertama, letakkan pola atau bentuk gambaran pada pasir untuk membuat cetakan. Kedua, menggabungkan pola dari pasir ke dalam gating system atau tempat untuk mendonorkan cairan logam. Yang ketiga, ambil pola atau bentuk gambar sehingga hanya menyisakan cetakan. Isi cetakan dengan logam yang sudah dicairkan. Yang kelima, biarkan logam menjadi dingin dan keras. Yang terakhir, ketika sudah dingin dan keras, hancurkan cetakan atau bongkar dan lepas objek dari cetakan. Oke, jadi ada pengecoran pasir hijau untuk
untuk pembentukan casting sand mold ya, adalah proses pengecoran cetakan pasir dasar seperti yang sudah dijelaskan di atas. Terdiri dari pasir silika, tanah liat atau bentonit, 6-8%, ini maksudnya tanah liat bentonit ya, dan air 2-3% dan zat aditif lainnya seperti batu bara, pati, dan selulosa. Hijau di sini bukan berarti warna, teman-teman. Hijau di sini artinya campuran, lembab, dan tidak kering sebelum logam cair dituang. Metode pasir hijau termasuk metode paling umum dan paling murah karena bahannya tersedia di pasar cukup banyak dan mudah dicari. Digunakan pada besi cor abu-abu, besi lunak, besi cor aluminium, kuningan, perunggu, dan logam ferus lainnya. Pengecoran pasir kering. Pengecoran pasir kering, kalau misalnya ditanya kenapa kering, karena sebenarnya itu adonan pasir hijau, atau tadi kita ingat pasir hijau itu bukan warnanya, tapi campuran yang sudah dikeringkan dengan melalui pembakaran atau panggangan. Bertujuan untuk mengurangi waktu pengeringan yang lama dari pengecoran pasir kering, maka dilakukan pengeringan 6-13 mm. Polanya pertama digunakan bahan tahan api. Untuk polanya ya, panas untuk pengeringan disuplai obor, lampu merah, atau dari udara hangat yang panas, hingga mencapai 150 derajat Celcius atau lebih untuk melakukan pengeringan. Tujuan pengeringan untuk melibatkan pengecoran baja yang suhunya penuangannya lebih tinggi daripada umumnya dan sebagian besar menggantikan cetakan pasir kering untuk aplikasi lainnya. Pengikat tambahan seperti linseed oil atau kita bisa menemukannya di minyak bunga, ada di sebuah bunga, tepung kanji atau molasses, juga bisa digunakan untuk pasir yang bertemuan dan menambah kekuatan kulit cetakan kering. Kita masuk ke proses pengecoran cetakan pasir lainnya. Ada shell mold casting atau cangkang, loose foam casting, ada magnetic molding, V-process casting, cement sand casting, blown molding, flashless mold casting, and anti-yoke process. Shell mold casting. Caranya sama seperti tadi, cetakan pasir dicampur dengan fenolik atau plastik resin bedanya, baik bentuk cair ataupun bentuk padat dengan katalis. Pola yang dibuat di pasir dipanaskan sekitar 200-300 derajat Celcius dan dicepit ke wadah pasir yang kemudian dibalik yang membuat pasir jatuh ke pola. Saat sudah jatuh, pola dipanaskan untuk melelehkan resin dan mulai polimerisasi dan menjadi keras. Cangkang biasanya berketebalan 5-10 mm. Pola dikeluarkan menggunakan pin ejector yang lalu dilepas dan pasir digunakan untuk menopang cetakan selama pengecoran. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah bahan pemisah silikon disemprotkan pada pola yang telah dipanaskan sebelumnya. Yang B di sini, ini tadi yang sudah disemprotkan. Pola yang sudah dipanaskan kemudian dibawa ke dump box yang berisi campuran pasir dan resin. Ini adalah pasir dan resin. Yang C, ini pola dibalik, dijepit bagian atas kotak pembuangan. Jadi setelah dibalik, pasir tadi dijepit ke atasnya. Nah, setelah dijepit, kotak pembuangan dibalik dan pasir dibiarkan jatuh ke atas pola. Resin dalam campuran pasir sebelah pola ini mulai panas dan mengeras, menyebabkan partikel pasir saling menempel. Kotak pembuangan yang bagian E ini, kotak pembuangan diputar ke atas dan pasir tidak bersentuhan dengan pola panas atau di dekatnya, karena terpengaruh untuk jatuh. Jadi setelah dipanaskan, ini dibalik. Nah, pasir-pasir yang menempel pada pola ini akan terpisah dari pasir lainnya yang tidak menempel. Yang F, pola dan cangkang pasir resin dikeluarkan dari kotak pembuangan. Yang sudah tadi menempel dilepaskan, lalu dibiarkan. Yang H, maksud saya yang G dulu, pola dan cangkang dipanggang untuk sepenuhnya menyembuhkan resin. Resin yang tadi sudah menempel dibiarkan dulu untuk sampai mengeras. Nah, ini kan pola resinnya kan tadi menempel. Nah, ketika sudah dingin, kita masuk ke pola H. Pola ditarik dari cangkang. 2 cangkang diikat bersamaan, lalu logam dituang. Nah, setelah cangkangnya ini dilepas, nah ini bisa digunakan untuk melakukan casting
logam cair dituangkan ke dalam rongga yang telah dibentuk oleh dua cangkang. Yang sini ini adalah tadi kita jelaskan gambarnya, sekarang ada 1, 2, 3, 4. 1 itu pola, di sini ada polanya, 2 campuran bahan pasir dan resin, 3 ini dibakar atau pembakarannya, yang keempat cetakan cangkang setengah. Jadi ini gambar tampak samping dibagi dua. Baik, selanjutnya kita masuk ke B3B, loss form casting. Maaf sebelumnya, tadi ada sedikit masalah dengan perekaman. Proses ini biasa disebut dengan full mold casting, evaporative casting, atau disposable pattern casting. Pengecoran ini berbeda dari pengecoran cetakan pasir konvensional karena pola terbuat dari plastik polisterin berbusa. Proses silangnya busa cocok untuk bentuk kompleks dengan pemotongan bawah dan ketidakteraturan lainnya. Pengecoran kompleks lebih mudah dibandingkan pengecoran pasir lainnya. Bisa dilihat di sini. Pengecoran busa yang hilang. Jadi yang pertama polanya terbuat dari busa polisterin. Ini bentuknya busa untuk menjadi bahan awalnya. Pola dicelupkan ke dalam bubur tahan api, yang dimana nanti bentuknya ini akan digunakan untuk mengisi logam. Lalu yang C, pola ditempatkan dalam labu dan dikelilingi pasir yang tidak terikat. Yang D, labu yang diisi digetarkan untuk memadatkan pasir, bertujuan untuk tidak mudah hancur ketika diisi logam cair. Yang E, ketika sudah berbentuk seperti ini, logam cair dituangkan ke pola melalui gating system, menguap dan menggantinya. Jadi busanya ini itu nanti dibiarkan meleleh karena dimasukin logam. Lalu setelah mendingin dan sudah keras, pasir bisa dibuang dan logam ini bisa digunakan seperti itu. B3C, pengecoran magnetik. Cetakan magnetik adalah variasi dari pengecoran busa yang hilang di mana pola busa polisterin digunakan tidak ada hambatan. Pengganti pasir adalah serbuk besi dengan partikel berdiameter 0,1 hingga 0,5 mm. Serbuk ini dipadatkan dengan cara digetarkan, kemudian dimagnetisasi selama penuangan. Medan magnet dimatikan setelah logam mendingin, dan proses ini mendapat panas dari serbuk besi yang menghasilkan struktur butir benda itu lebih halus dari pengecoran. Digunakan untuk pengecoran baja, paduan berbasis tembaga, dan besi cor. B4C, V-process casting. Pengecoran proses V adalah proses yang menggunakan pasir lepas untuk membuat cadangan cetakan. Prosesnya digunakan untuk coran menengah, besar, hingga pada tingkat produksi yang cukup tinggi. Bisa dilihat di gambar. Ini ada gambar A. Langkah-langkahnya itu yang pertama ada pola yang juga berfungsi sebagai cetakan vakum ditempatkan pada wadah yang berongga. Jadi ini adalah pattern atau vacuum forming mold diletakkan di tengah-tengah. Lembaran plastik diletakkan di atas pola, dipanaskan untuk melunakkannya. Jadi di sini ini tadi yang pola tadi kita juga. Di antara pola ini dan di atasnya itu ada pemanas sistemnya, ditempel dan disatukan. Jadi plastiknya ini menempel pada mold. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang C. Maaf. Lembaran plastik disampirkan di atas pola dan ditarik melawannya dengan vakum di ruang pembawa yang ditarik melalui lubang ventilasi di pola. Jadi setelah dipanaskan, plastik film ini bisa ditarik sehingga mengikuti pola bentuknya. Yang D, labu diletakkan di atas pola berlapis film. Labu memiliki dinding berongga dan terhubung ke pompa vakum. Jadi setelah disatukan, dimasukin ke dalam labu atau ke dalam tungku, lalu disedot atau divakum. Nah, di atasnya ini kan berarti berbentuk. Kita masuk ke yang yang E. Pasir kering dimasukkan ke dalam labu. Labunya ini jadi di bagian atas, dimasukkan ke dalam labu, sedikit digetarkan, diterapkan untuk memadatkan pasir. Jadi ini di shake, dan pasir ini bisa jadi padat di atas lapisan plastik tadi. Nah, lalu yang F,
Baskom penuang dibentuk di pasir dan lembaran plastik lain ditempatkan di atas cetakan. Sebuah vakum diterapkan ke dalam labu, menyebabkan lembaran plastik ditarik erat ke pasir. Jadi seperti tadi, ini plastiknya ditarik erat sehingga lembaran plastik itu bisa menempel pada pasir. Nah, sesudah menempel akan masuk ke gambar G, di mana plastik sudah menempel pada pasir. Vakum dalam wadah dilepaskan dan labu dengan vakum yang masih terpasang diangkat dari pola. Nah, polanya ini nanti kita angkat dan masuk ke bagian H, di mana ini ada ruang. Ini masih di vakum ya teman-teman. Ini vakumnya dari sini, ini di vakum. Jadi merekat seperti itu. Masuk ke H, kop dan drag dirakit bersama, bagian atas dan bawah dirakit bersama dengan vakum yang masih diterapkan pada kedua labu. Ini yang vakumnya. Vakum dipertahankan selama penuangan. Jadi selama penuangan vakum tetap dinyalakan. Lalu diisi dengan logam. Nah, setelah dipanaskan dan telah dilakukan pengecoran, terus mendingin dan mengeras, vakum bisa dilepaskan dan pasir turun dari labu. Nah, jadi barangnya itu jatuh dengan pasir. Yang B3E, Cement Sand Molding. Cetakan semen pasir menggunakan 10% semen Portland dan ditambah air untuk mengikat cetakan pasir. Cetakan yang sudah dibentuk dilakukan pengeringan 24-72 jam lagi. Kerugian dari kekuatan tingkat semen pasir ini adalah cetakan kurang menghasilkan gaya susut dan beberapa bentuk rentan terhadap retakan. Yang F, Loam Molding. Cetakan lempung atau loam molding untuk cetakan yang besar berbentuk lingkaran atau silindris. Pola tidak digunakan. Rongga cetakan dibentuk mendekati bentuk secara manual menggunakan struktur batu bata hingga kayu untuk menahan pasir. Batu pasir kasar dengan persentase tanah liat dan air yang tinggi dilakukan ke dalam rongga di atas struktur untuk mempermudah perkiraan bentuk. Kemudian seperti ditunjukkan pada gambar ini, papan profil disapu dari poros tegak dari tegak tengah dari sini disapu melalui rongga kasar untuk mengikis pasir berlebih dan menghasilkan rongga dengan bentuk yang diinginkan. Cetakan dipanaskan dan dikeringkan secara menyeluruh dan lapisan bahan tahan api diterapkan. Yang bagian satu ini adalah sapuan kayu yang tadi kita jelaskan. Yang nomor 2 ini adalah cetakan lubang. Masuk ke flexless mold casting. Ini adalah proses produksi pasir hijau otomatis yang tinggi atau banyak. Tingkat pengecoran lebih dari 5.000 buah per jam. Urutan mekanisme meliputi pembuatan cetakan, penempatan inti, penuangan, pendinginan, dan pengocokan. Semua urutan dilakukan secara otomatis di atas belt conveyor. Jadi ini semuanya berjalan. Oke, ini cetakan tanpa labu dari buku referensi. Ya. Yang terakhir ada Antioch Process. Dalam proses ini, plester gypsum digunakan sebagai pengikat pada pasir. Bedak, natrium silikat, dan bentonite, semen Portland, dan Terra Alba juga digunakan untuk memberikan karakteristik pada campuran. Air ditambahkan ke campuran kering dan bubur yang dihasilkan, saluran, atau dituangkan sekitar pola dalam labu cetakan. Yang keempat, pembuatan inti. Bisa dilihat di sini ya. Ini intinya. Inti digunakan setiap ada area undercut, opening, atau hollow yang di casting yang tidak dapat dibuat dengan cetakan. Kadang-kadang inti disebut inti pasir kering adalah bagian potongan terpisah yang dibuat sesuai bentuk bukaan dan didukung oleh cetakan eksternal. Inti dibagi menjadi green sand cores, core blowing, core baking, oil oxygen process, Furanobe core process, karbon dioksida process. Oke, masuk ke B4A, green sand cores. Inti pasir hijau bukan inti. Dalam arti ini, inti adalah bagian terpisah yang dimasukkan ke dalam cetakan. Mereka adalah pelengkap dari cetakan pasir hijau yang membentuk bukaan atau lubang di coran. Ketika lubang di tengah diperlukan dalam pengecoran untuk roda gigi, katrol, atau bagian bundar lainnya. Lubang dibentuk oleh elemen pasir hijau. Inti pasir hijau lebih lemah dari inti pasir kering,
butuh angin dan hanya cocok untuk bukaan pendek dan besar. Jadi tujuan di sini itu untuk membuat lubang tengah yang diperlukan ketika kita membuat roda gigi, katrol, atau lainnya. Core blowing adalah proses peniupan untuk mengisi dan memanatkan pasir inti di dalam kotak inti dalam jumlah produksi. Pasir dan pengikat yang sudah dicampur ditambahkan ke ruang yang kemudian disegel kecuali untuk port, ditempatkan sejajar dengan port inlet dari kotak inti. Energi kinetik dari udara dan pasir pengikat memberi kekuatan untuk membaratkan pasir. Blown core digunakan untuk produksi massal, core berukuran kecil atau medium. Core baking, pengikat untuk inti pasir dikeraskan dengan pengeringan atau polimerisasi di dalam oven dengan suhu yang dikontrol. Inti ini kemudian diformulasikan dengan tepung kanji, tanah liat, dan air yang melapisi pasir dan menyediakan kekuatan pasir hijau yang memadai sehingga bisa digunakan. Pengovenan juga dilakukan di atas conveyor selama 1 jam atau lebih dengan suhu 200-260 derajat. Oil oxygen process di sini intinya proses yang menggunakan oil dan juga oksigen yang dicampur ke dalam pasir. Nah, nanti minyak-minyak ini berpolimerasi ketika kontak dengan aktivator. Inti yang dihasilkan seimbang secara dimensi dan kuat. Digunakan untuk coran besar yang dibuat dalam jumlah kecil. Contohnya roda gigi, komponen konstruksi jembatan, dan masih banyak sebagainya. Furan Lobek Core Progress. Furan adalah bagian dari resin termoset yang diawetkan, bertindak sebagai pengikat untuk pasir inti. Pengawetan menggunakan 2 tempat pada suhu lingkungan dan dimulai ketika 2 atau lebih pengikat dicampurkan ke inti pasir. Curing atau pengawetan juga berlangsung secara lambat, membuat pasir dapat mengalir dan dapat dikerjakan untuk jangka waktu tertentu. Proses ini berikutnya adalah carbon dioxide process. Proses ini menggunakan 3-6% natrium silikat sebagai pengikat untuk pasir inti. Pemadatan dilakukan dengan cara blow atau ditiup. Pasir ini dipadatkan dan dicampur dengan natrium silikat. Nah, lalu dikenakan gas karbon dioksida selama 5-15 detik. Shell process for cores. Sebenarnya ini sama saja dengan membuat shell pada bagian yang tadi kita bahas di bagian cetakan shell, bagian B3A. Sand mold methods. Yang pertama ada ramming, bench molding, floor molding, pit molding, machine methods, ada jolt squeeze, ada sand slinging, ada wrap jolt machines, dan match plate molding. Ramming atau serudukan atau pemadatkan digunakan untuk mengepakkan pasir ke dalam cetakan untuk memadatkan. Berguna juga untuk melengkapi sand slinging di lantai besar dan operasi pencetakan lubang. Bench molding adalah meja kerja untuk penuangan cetakan. Floor molding adalah lantai yang digunakan operasi pengecoran dan pembuatan cetakan. Karena media besar pencetakan lantai dapat dilakukan di lantai pabrik. Pit molding digunakan ketika coran yang terlalu besar dan masih panas, sehingga dimasukkan ke dalam labu yang menahan cop and drag. Cairan ini didinginkan di pit atau di kubangan molding dengan perlahan. Machine methods. Nah, machine methods tadi dibagi 4. Ada yang pertama, method jolt squeeze. Metode ini digunakan untuk mengemas pasir dengan menaikkan plat dan pola labu dan kemudian dijatuhkan. Ada juga dengan tekanan hidrolik yang memaksa pasir masuk dalam labu ke plat datar. Ada juga mesin roll over seperti di bawah. Jadi pasirnya dimasukkan, lalu ditutup dan diguncang atau diturunkan ke bawah. Sand slinging. Tujuannya untuk membaratkan pasir cetakan dengan mengayunkan dengan kecepatan tinggi. Hasil kepadatan cenderung seragam. Wrap jolt slinging mirip dengan di atas, bedanya beban menyerang bagian bawah dengan kekuatan yang masih terkontrol dengan interval waktu yang tepat. Plat pola dan labu tidak bergerak ke atas bawah, tetapi ke kiri dan ke kanan. Metode ini menghasilkan cetakan padat dan keras. Match plate molding memiliki pola cop and drag yang dipasang pada sisi berlawanan dari plat logam tunggal. Pola ini memiliki pola yang khas. Pengisian gravitasi diikuti dengan penekanan yang sama. Pola di sini bisa dilihat. Pola match plate molding ini memiliki rongga coping dan drag, ditempatkan pada sisi plat yang berlawanan. Nah, spruce di sini
dan runner dan riser atau juga bagian tengahnya ini juga termasuk dalam pola. Setelah ditekan, bagian cetakan dipisahkan dan polanya ditarik. Inti ditempatkan, jika ada penahanan atau hambatan, dirakit dari ujung lengan horizontal yang berputar. Dari sini nanti diputar. Yang 6, ada pengolahan pasir. Yang pertama ada penggilingan pasir, reklamasi pasir yang dibagi jadi reklamasi mekanis, reklamasi termal, reklamasi basah, pemilihan logam dari pasir, dan pendinginan pasir. Yang pertama, penggilingan pasir. Penggilingan atau pencampuran pasir dilakukan oleh mesin. Semua komponen dimasukkan ke dalam mesin. Dua ujung roll pada mesin, seperti gambar di bawah ini. Dua ujung roll di bagian bawahnya, di bagian tengahnya, berputar dengan dua bilah seperti bajak memecah gumpalan pasir. Lalu dialirkan ke aerator untuk memisahkan butiran dan meningkatkan kemampuan mengalir dan kemudian dikirim ke gerbong untuk operasi pencetak. Reklamasi pasir. Reklamasi mekanis menggunakan penghajar pasir seperti sebelumnya, namun ada pemisahan dan penghilangan logam menggunakan magnet atau penyaringan dan scrubbing yang melempar pasir ke plat dengan tujuan menghilangkan residu seperti sekam resin dan partikel halus di pasir yang akan saya berikan gambar di berikutnya. Yang kedua, reklamasi termal menggunakan langkah serupa tetapi mencakup pemrosesan panas. Salah satu metodenya menggunakan drum putar berlapis tahan api dengan ujung umpan ditinggikan. Bakaran eksternal memberi panas yang cukup untuk menyalakan resin. Semua resin dan hidrokarbon dibakar dalam sistem ini. Yang ketiga, ada reklamasi basah, digunakan untuk mencampur pasir yang terikat silikat, sehingga residu silikat menghilang. Ini pemisahan logam dari pasir, sama seperti yang tadi pemisahan logam yang ada di B5. Penting untuk menghilangkan logam pada pasir. Maksudnya B6B. Penting untuk menghilangkan logam pada pasir dengan coran, besi, dan baja. Potongan logam ini dilepas secara magnetis, contohnya seperti gambar di bawah. Pendekatan ini adalah menggunakan konveyor sabuk untuk pasir dan magnet di ujung konveyor. Jadi, pertama yang tadi di bawah, di ujungnya ini ada magnet. Magnet ini akan menarik logam-logam. Yang non-magnetik itu akan jatuh. Di sini ada splitter, jadi terpisah antara non-ferrous dan ferrous. Yang ferrous akan terbawa. Selanjutnya ada pattern making. Pola dibuat menghasilkan ukuran dan bentuk rongga yang tepat dalam cetakan pasir. Pola biasanya dibuat dari kayu, plester, plastik, dan berbagai logam. Pola logam sering dibuat dengan menggunakan pola kayu terlebih dahulu. Kemudian replikanya bisa digunakan dengan logam. Contohnya ada seperti di pembuatan pola logam dari kayu dengan metode objek tereliminasi atau LOM bisa disebut. Jadi ini adalah kayu dan ini ada crosshatch. Ini sheet material. Nanti kayunya ini bisa digantikan atau diisi dengan logam dan logamnya itu digunakan untuk membuat pattern. Yang ke-8, post molding operation. Yang pertama ada shakeout. Post molding operation ini artinya ketika moldingnya ini telah digunakan. Shakeout, operasi yang memisahkan coran dari cetakan. Operasi ini adalah operasi pertama yang terjadi setelah cetakan mengeras dan dingin dalam cetakan. Jadi cetakan ini sudah mau dilepas. Yang pertama ada vibrating conveyor, 2 meja shakeout. Yang ketiga rotary shakeout. Yang keempat drum bergetar. Lalu kita masuk ke B, ada cork knockout. Aluminium dan coran non-ferrous lainnya dituangkan pada suhu yang lebih rendah daripada coran besi atau baja karena titik leburnya lebih rendah. Suhu tersebut tidak cukup untuk membakar pengikat organik dalam cetakan dan inti, sehingga membuat lebih mudah dikeluarkan dari coran dalam keadaan tergoncang keluar. Salah satu metode pengguncangan melibatkan pahat secara manual. Metode getaran ini cenderung menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi. Lalu ada blast cleaning. Blast cleaning ini artinya ditembakkan. Secara singkatnya, jadi di sini ada logam-logam dan campuran lainnya. Ini ditembakkan ke bagian ini logam-logam dari sini, ini tampak besarnya, ditembakkan.
Media ledakan ini biasanya tembakan logam, manik-manik kaca yang kemudian didorong terhadap pengecoran udara, nozzle air atau sarana mekanis. Ini untuk menghilangkan pasir dan sisa kerak dari casting setelah diguncang. Yang ke-8, tumble cleaning. Coran yang cukup kecil ditempatkan dalam tong penggulingan yang diputar sehingga dapat dibersihkan dari residu pasir. Kerak dan sirip penggulingan, terkadang air dan kaustik disertakan juga untuk menahan debu. Yang E, wire brushing cleaning. Biasanya digunakan pada coran paduan aluminium, kuningan, dan perunggu. Pembersihan sikat kawat ini dapat menghasilkan permukaan mengkilap pada casting. Jenis kawat yang dipilih berdasarkan tingkat kekerasannya. Kuas berputar digerakkan oleh tenaga yang diatur secara robotik. Ini adalah slide terakhir kita. B8F, gate riser dan fin removal. Operasi ini sering disebut dengan fettling. Hal ini dapat dilakukan dengan salah satu dari berbagai perangkat pemotongan logam seperti gunting, palu pneumatik, gunting api, dan sebagainya. Yang pemotongan api dengan bahan bubuk terkadang bisa digunakan pada paduan yang tahan oksidasi dan dilakukan secara robotik. Contohnya seperti gambar di samping. Ini adalah pemotongan dengan menggunakan api. Jadi ini metal plate-nya dipotong menggunakan api. Nah, tetapi ini untuk memotong dan juga ini tidak menggunakan bubuk, melainkan menggunakan gas. Snagging, memotong menggunakan alat gerinda portable dan bertenaga gerinda. Gerinda berdiri tidak bergerak atau gerinda rangka mengayun. Tujuan untuk menghilangkan kelebihan logam dari coran secara manual. Sirip dan material yang berlebih sering dihilangkan dengan snagging. Itu tadi semua adalah penjelasan saya mengenai casting proses pada sand mold casting dan juga pada teknik peleburannya. Saya harap ini bisa diterima dan juga yang bagi yang menonton dapat mengerti mengenai proses casting. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.